Maksudnya ya asal ngomong aja lah, saking Oke. pedenya itu tadi. Oke. Cuman itu kalau bisa dilihat sebagai nilai tambah, Mm-mm. ya jadi nilai tambah bagi bagi aku, Yes. bagi Iya. aku sendiri. Jadi eh, karena juga kita sudah dilatih di PM Kri Iya. Mm. bagaimana berbicara di hadapan Orang banyak. orang banyak, Mm-mm. bagaimana mengutarakan pendapat saat sidang, misalnya Mm-mm. mempertahankan argumen segala macam, Iya. itu sudah dilatih. Mm-mm. Karena itu aku uh, menekankan lagi pada kesempatan ini dari Mm-mm. bahwa pendidikan itu, pengkaderan itu terutama tidak berhenti di pendidikan formal. Dulu itu ada public speaking misalnya. Mm-mm. Kawan-kawan pengurus ini jangan merasa bahwa kawan-kawan yang sudah misalnya itu materi di Mabim, Iya. sudah di Mabim, selesai Mabim, Mm-mm. semua kawan yang peserta yang ikut Mabim itu bisa public speaking. Enggak, harus ada latihan, harus harus dibikin iklim untuk belajar di dalam Mm-mm. marga siswa ini, Iya. sehingga dengan bisa dari atau tidak Mm-mm. public speaking itu dipraktekkan. Dipraktekkan ya Bang, semakin Betul, banyak waktu ataupun kesempatan buat kita untuk belajar semakin meningkat juga. betul. Nah, Jadi oke. pengkaderan itu tidak berhenti di pendidikan formal. Hmm. Kira-kira seperti itu deh. Oke Bang, itu sangat menarik juga ya Bang. Sudah apa namanya, banyak hal yang Abang dapatkan, mulai dari tidak pede ketika berbicara di depan umum. Ya, saya rasa juga memang teman-teman hari ini itu menjadi penyakit yang perlu dibasmi ya Bang. Karena kalau bisa dibilang dari diriku sendiri ya memang, karena wajar-wajar juga sih Bang ya. Itu Betul, manusiawi menurutku, betul, semua orang, bahkan bisa dibilang semua orang yang sukses hari ini, bahkan Bapak Presiden, orang nomor satu di Indonesia, pastinya dulunya memang dia juga seperti itu. Nah, karena proses yang melatih, yang mendidik, ya betul. makanya bisa seperti hari ini. Dan ini juga saya rasa menjadi semangat buat teman-teman ya, karena ada banyak tadi yang abang dapatkan di Pemkri. Ya bangnya mulai dari fraternitas tadi, tapi ada nilai lebih mulai dari percaya diri, ya itu Iya, lewat dari pendidikan formal maupun informal, dan tidak hanya berhenti di situ saja ya bang ya. iya. Di keseharian kita di PMKRI, Hmm. jadi jebakannya seperti ini Dewi. Oke. Okay. Ini agak ngulang lagi lah. Mm-mm. Uh, Kita seolah-olah menghakimi dalam tanda kutip Mm-mm. kawan-kawan yang berangkat kuliah, pulang ke rumah tidur, besok berangkat lagi. Mm-mm. Tidak berorganisasi, tidak peduli masalah sosial, tidak peduli hal-hal yang lain kecuali kampus. Mm-mm. Oke, apakah PM Kris sudah memberikan nilai-nilai itu kepada anggotanya belum? Oke. Okay. Jangan-jangan kawan-kawan di PM Kri itu datang nongkrong-nongkrong di PM Kri, merasa seolah-olah punya kegiatan, tapi ternyata juga tidak lebih dari mereka yang uh, tidak berorganisasi itu tadi. Mm-mm. Nah, jadi itu tantangan dari pengurus satu ke pengurus Mm-mm. berikutnya, dari generasi satu ke generasi berikutnya yang uh, layaknya kita kita cermati Oke. menurut menurut saya Uh, Dewi. Karena jangan sampai kita uh, apa namanya dibungkus oleh kebenaran kita sendiri. Oke okay, bang. Jebakan masa kini itu saya amati itu karena misalnya aku punya Twitter, aku Mm. punya Facebook, Mm-mm. temanku Dewi, Mm. temanku kawan-kawan Pemkri Mm. yang sekarang yang masih aktif, teman-temanku yang sudah penyatu. Mm. Jadi kebenaran yang aku utarakan itu diaminkan oleh kalian, Mm. ya jadi kebenaran bersama. Mm. Pertanyaannya apakah itu yang benar? Oke. Okay. Belum tentu kan? Mm. Jadi uh, kita harus terus merefleksikan aksi yang kita kerjakan, kita karyakan di BMKRI itu. Mm. Menurut saya seperti itu, Dewi. Jadi jangan pernah
uh, putus mata rantai itu tadi, circle, Oke. aksi refleksi, aksi refleksi. Berarti harus terus menerus untuk refleksi ya Bang, karena itu menjadi sebagai bahan evaluasi seperti itu Bang kali ya. Merefleksikan aksi. Merefleksikan aksi. Betul. Oke. Kalau kita cuman hanya refleksi aja terus atau aksi aja terus kan nggak pas juga, bukan pastoral circle dia. Tapi aksi yang kita pikir inilah yang paling sesuai, inilah yang sudah adalah tuntutan zaman, kita refleksikan lagi, berulang-ulang seperti itu. Oke Bang. Jadi ya tidak ada salahnya ditanyakan, selalu ditanyakan kepada setiap pengurus, setiap generasi itu selalu menanyakan ke generasinya atau ke dirinya sendiri bahwa apakah kita sekarang ini sudah punya nilai lebih untuk kawan-kawan kader atau belum? Apa yang akan mereka bawa setelah mereka sudah tidak aktif dari PMKRI? Karena paling maksimal kita aktif itu maksimal paling 4 tahun. Iya, karena juga itu masa-masa perkuliahan ya Bang. Betul. Kalau nggak udah kuliah lagi ya pastinya kita juga punya pilihan lain gitu, karena mau nggak mau ya dituntut dengan pilihan itu, karena ya gimana ya, sebagai mahasiswa ya kita juga punya kewajiban bagi dia, baik untuk orang tua, untuk diri sendiri juga. Betul. Gitu. Karena kalau di cabang Palangkaraya itu rata-rata pendatang. Yang orang yang tinggal di Palangkaraya itu ada hanya beberapa saja yang tinggal yang jadi anggota PMKRI, rata-rata dari kampung-kampung yang jauh, bahkan dari seberang laut. Iya, kayak Dewi kebanyakan ya, mungkin saya salah satunya ayah Bang ya. Jauh-jauh dari Nias ke Palangkaraya dan akhirnya juga ketemu dengan Abang Franz. Jadi masa yang singkat itu bagaimana kita bisa secara optimal memberikan bimbingan, mendampingi kawan-kawan sehingga dalam masa 3-4 tahun aktif di PMKRI itu, dinamika di PMKRI, dia pulang sudah punya nilai yang lebih daripada lulusan atau sarjana yang lain. Idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu ya Bang. Harapan saya seperti itu. Karena saya juga sering dengar nih ya Bang, ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah kita dapatkan di organisasi ya, atau di luar kuliah, seperti itu ya Bang ya. Oke, tadi ini Bang saya tertarik dengan kata Abang, refleksi aksi itu sangat penting. Karena pastinya kita dituntut juga dengan kemajuan zaman. Mungkin Abang boleh cerita nggak sih sedikit bagaimana kemajuan? Jadi kalau kita ini pertanyaan yang susah gampang. Tidak bisa digeneralisir deh, karena masing-masing zaman punya tantangannya sendiri. Masing-masing generasi punya kelebihan dan punya relevansi terhadap tuntutan zaman saat itu masing-masing. Kalau secara fisik iya. Kalau secara fisik dulu kami itu kalau mau titip pesan ke kawan itu, jadi di pintu kos itu dulu ada kertas kecil, potongan-potongan dari kertas HPS itu dijepit, terus ada pulpen tuh kasih tali. Lalu misalnya aku ke rumah Dewi nggak ada, nanti sore rapat jam 3. Sekarang kan kita tinggal, aku nggak perlu datang ke kosnya Dewi, aku sudah tinggal WA, di sore rapat jam 3 misalnya, seperti itu. Kalau itu kemajuan ya. Nah jadi ini yang kemudian maksudku seperti ini Dewi, ini yang kemudian aku coba selalu tantang ke setiap generasi kawan-kawan PMKRI. Apakah kelebihan itu memang benar-benar apakah kemajuan zaman itu menjadi kelebihan PMKRI sekarang atau tidak? Karena itu kan hanya alat, tools. Apakah alat itu kemudian membantu kita menjadi berkembang lebih baik, atau kita terlena dengan kelebihan itu dan kemajuan zaman dan tidak ada lebihnya? Jadi kalau pertanyaan
pertanyaannya apakah PM Kri sekarang ini sudah lebih maju dari PM Kri yang dulu? Ya, Oke. dari segi fisik, material, kemajuan zaman. Gitu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang, agak sedikit batuk ya. Jadi itu juga ada sudah tersedia kopi ya Bang, Oh, bisa. oke, makasih. Ya, sembari ngopi juga karena di sini sudah tertulis ya Pro Ecclesia et Patria ya. Mantap. Pastinya teman-teman Pemkri sudah tahu ya apa arti dari kata ini, dan buat teman-teman yang belum tahu ya bisa dibilang non Katolik bisa belajar karena sekarang kan sudah sangat mudah ya Bang kita Betul. mencari informasi, tinggal search itu informasinya keluar. Dan juga di sini sudah tersedia kata-kata seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ini kata-katanya sangat menarik sekali ya. Oke, selanjutnya ini ya Bang, seperti juga Abang malam hari ini berkunjung di Pemkri seperti itu Bang ya. Mungkin Abang boleh cerita sedikit apa yang membuat Abang tetap berkunjung di Pemkri sampai hari ini. Agak-agak ini, kalau boleh agak-agak lebay atau apalah istilahnya. Karena cinta deh. Karena aku merasa kawan-kawan seringnya nggak kenal, tapi asal dia dari Pemkri itu saudara begitu. Jadi kadang-kadang baru ketemu itu, tapi bagi aku sudah saudara. Jadi ada kerinduan dan ya kalau ini kan jadi beda generasi itu sudah beda zaman deh. Yes, betul Bang. Iya pasti, maksud salah. Jadi Itu salah tadi. Beda generasi itu sudah beda bahasa maksudnya. Beda generasi ya jelas beda zaman kan. Beda generasi itu sudah beda bahasa. Jadi Dewi ngomong dengan teman itu kadang-kadang aku tuh bisa nggak kurang paham kayak gitu. Jadi istilah-istilah kalian itu sudah beda jauh dengan yang kami gunakan pada saat itu. Cuman bagaimanapun kalian itu saudara. Oke Bang. Jadi sepanjang Pemkri masih punya kader, sepanjang itu aku masih punya saudara. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sangat mendalam sekali ya Bang ya. Saya juga sebagai kader Pemkri sangat senang dan bangga bisa mendengarkan kata-kata itu ya Bang ya, karena rasa-rasanya saya dan juga teman-teman semuanya kayak sangat diperhatikan ya, apalagi tadi didasari dengan cinta. Karena ya Bang, karena bisa dibilang dengan kata cinta itu bahasanya sebenarnya sangat luas dan sangat mendalam, karena kadang-kadang hanya gara-gara cinta sebenarnya itu pastinya muncul sebuah perubahan, dan perubahannya itu pun banyak. Benar gak sih Bang ya? Banyak atau tidak itu kan kadang-kadang tidak disadari, kadang-kadang bisa tidak disadari. Tapi kalau memang kita semua sudah lewat, semua sudah tidak ada masalah, karena semuanya adalah saudara, kalian semua adik-adik. Jadi seperti itu kira-kira. Ya wajar karena aku mungkin kalau dengan Dewi kita kurang intens karena sudah semakin jarang ketemu, aku semakin jarang ke marga siswa. Boleh ditanyakan ke yang senior-senior, yang masih juniorku, itu termasuk yang suka marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Jadi mungkin aja ada sakit hati juga. Ya kalau aku merasa ya enggak marah, ya marah seperti itu aja, tidak ada kepanjangan lebih lanjut. Oke Bang. Ya sebenarnya sih kalau setiap orang ya, ini menurutku ya Bang ya, orang itu marah karena dia cinta. Orang itu marah karena dia perhatian dengan kita, dia pengen kita berubah, tidak seperti itu saja, atau bisa dibilang jalan di tempat ya Bang ya. Karena kalau dari saya secara pribadi, saya salah satu tipe orang yang memang suka dimarahi, karena orang itu memarahi kita ya karena dia pengen kita berubah, karena
saya rasa kalau hari ini itu bang, kalau tanpa adanya penegasan ya kita nggak bakalan ada kemajuan juga seperti itu loh bang. Jadi ya sebenarnya kami senang juga kalau abang ya marah nggak apa-apa kalau kami buat kesalahan gitu loh bang. Maksudnya kan kesalahan itu jangan didiamin, tapi ya harus diubah gitu loh bang. Yang salah dibenarkan, yang benar dilanjutkan gitu. Iya. Oke bang, dan sudah banyak nih ya bang, tadi kita bincang-bincang mengenai bagaimana abang masuk Penkri, apa yang menjadi motivasi, apa yang abang dapatkan sampai hari ini, dan kemudian apa sih sebenarnya yang membuat abang itu tetap berkunjung di Penkri, tetap memperhatikan kami hari ini. Nah ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya, mungkin nanti kalau ada lagi boleh ya bang ya. Em, apa yang menjadi harapan abang kepada kami kader-kader Pemkri hari ini, bisa dibilang khususnya Pemkri cabang Palangkaraya dan juga umumnya bisa dibilang nasional gitu bang. Oke, sebelum ke situ Dewi, agak-agak ada kesan bahwa seolah-olah hanya aku yang memperhatikan, yang sering. Enggak sebenarnya. Karena mungkin belum ada mekanisme khusus atau yang ditetapkan antara anggota penyatu dengan kawan-kawan yang masih aktif. Kalau yang sudah penyatu biasanya kan ya udah kayak gitu. Kami berproses dengan kawan-kawan PMKRI, bukan dengan organisasi. Karena kami sudah tidak punya kewenangan. Tapi sebenarnya rata-rata senior itu, hampir seluruh senior, seluruh senior yang pernah curhat mengenai PMKRI sekarang, itu semuanya perhatian, semuanya masih cinta dan PMKRI. Jadi cuman semakin tua ini kan semakin kadang-kadang malu, kadang-kadang mungkin ada yang diurus yang lain sehingga keluar saat itu lalu lupa kemudian. Bolehlah kira-kira kawan-kawan dari pengurus sekarang atau ya bagaimana lah bikin mekanisme untuk setidak-tidaknya yang ada di dekat sini. Tapi kita kan komunikasi sudah semakin mudah. Kita bisa lewat video call atau segala macam, menyapa ini kan kawan-kawan yang sudah, bahkan banyak yang lebih senior dari aku deh, itu juga masih punya concern ke PMKRI. Nah kembali lagi ke ke masalah apa yang Pro Ecclesia et Patria. Kalian harus menjadi pejuang bagi gereja dan tanah air dalam segala bidang, dalam bidang yang kalian pilih, dalam karya yang kalian lakukan. Kira-kira itu aja deh. Oke bang, kembali ke kata ini ya teman-teman, Pro Ecclesia et Patria. Ini yang menjadi dasarnya, berarti ini yang menjadi harapan abang buat kami ke depan ya. Bagaimana kemudian merefleksikan aksi, karena semuanya menurutku itu bang punya hubungan, punya keterkaitan. Iya, dia kan siklus sih, bukan siklus, circle. Dia berputar. Sudah panjang ya bang ya. Rasa-rasanya nggak kerasa waktunya ya, karena menurutku juga asik ya bang, karena mungkin kita juga jarang ya ketemu, jadi kayaknya rasa-rasanya waktunya sebenarnya nggak cukup ya. Jadi buat teman-teman semuanya, karena juga ini sudah menunjukkan jam berapa ya bang ya, terima kasih banget sudah banyak sharing ya tentang bagaimana masa dulu, dan sedikit juga banyak semangat baru, motivasi baru buat kami anak-anak muda yang pada malam hari ini ya belum hadir ya bang, karena di sini juga ada teman-teman kader PMKRI yang mendengarkan, yang menyaksikan, dan lebih lanjutnya teman-teman bisa menyaksikan di
channel YouTube kita. Oke. Mungkin ini nanti perdana ya Bang ya. Oh, perdana. Perdana Bang. Jadi ya. kalau ada salah-salah dimaklumin. Oh nggak apa-apa Bang, itu apa namanya, banyak kata-kata atau apa ya. Kalau awal-awal itu nggak apa-apa Buri, nggak apa-apa salah kali ya Bang ya. Lama-lama juga karena apa ya, karena kita kan tidak berhenti belajar, karena Betul. hidup tidak pernah berhenti untuk mengajar sampai kapanpun ya, kita selalu belajar. Harus. Kembali ke kata itu gitu. Jadi ya kembali ke kata yang pertama lagi tadi Bang, tetap percaya diri. Benar nggak sih Oke. Bang ya? Oke teman-teman, thank you banget ya sudah menyaksikan kita juga. Semoga sharing-sharing kita malam hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, ataupun juga bisa menambah wawasan teman-teman ya. Mungkin khususnya juga buat teman-teman yang belum bergabung di Pemkri, mudah-mudahan dengan saya berbincang dengan Bang Frans malam hari ini, teman-teman di luar sana yang khususnya Katolik bisa ada rasa ketertarikan untuk bergabung di Pemkri. Intinya adalah jangan Pemkri tidak pernah mengecewakan. Benar gak sih Bang? Ya. Oke. Biar adil, Pemkri tidak mengecewakanku. Oke, luar biasa. Pemkri tidak pernah mengecewakanku. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.